soal nomor 1, hasil dari negatif 20 ditambah 8 kali 5 kurangi 18 dibagi negatif 3 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus memahami terlebih dahulu mana operasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu antara tambah, kurang, kali, dan bagi. Ya, perhatikan operasi yang paling kuat itu biasanya adalah yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu yang harus dikerjakan. Kemudian karena ini ada tanda kurung tapi ini menyatakan tanda negatif ya, kita lanjutkan ke operasi yang harus dikerjakan berikutnya, yaitu adalah kali dan bagi. Selanjutnya setelah operasi kali dan bagi selesai, baru kita kerjakan yang operasi tambah atau penjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan bentuk ini, itu ada tanda tambah, kali, kurang, dan bagi ya. Perhatikan karena ini kali dan bagi itu harus dikerjakan terlebih dahulu, maka kita akan mengerjakan operasi perkaliannya ini terlebih dahulu, kemudian baru operasi pembagiannya ini ya. Jadi dengan kata lain, ini hasilnya adalah negatif 20 ditambah 8 kali 5 kurangi 18 dibagi negatif 3 ya. Ini hasilnya adalah sama dengan negatif 20. Nah, kita kerjakan perkaliannya sekarang terlebih dahulu. 8 kali 5 itu adalah sama dengan 40 ya. Kemudian dikurangi dengan 18 dibagi negatif 3. 18 dibagi 3 itu adalah 6. Jadi ini hasilnya adalah sama dengan negatif 6. Kita lanjutkan. Sekarang ini ya, negatif 20 ditambah 40 itu hasilnya adalah sama dengan 20. Kemudian ini kurangi dengan negatif 6. Jadinya kita tambahkan 6 ya. Hasilnya adalah sama dengan 26. Jadi yang benar adalah pilihan D, 26. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini dikatakan bahwa pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Jadi ada 72 pekerja yang dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut selama berapa? 132 hari. Selanjutnya, sebelum pekerjaan dimulai ditambahkan lagi 24 orang pekerja. Nah, awalnya 72 pekerja, kemudian ditambahkan 24 orang pekerja, jadinya 72 tambah 24 itu 96 ya. 96 pekerja itu jadi berapa hari ya waktu menyelesaikannya? Saya misalkan saja di sini sebagai X hari. Nah, perhatikan ketika 72 pekerja itu pekerjaannya akan selesai dalam waktu 132 hari. Kemudian ketika pekerjaannya ini ditambah, tentu saja pekerjaannya akan menjadi lebih cepat selesai ya. Jadi akan kurang dari 132 hari. Oleh karena itu kita akan menghitung ini menjadi bentuk perbandingan yang berbalik nilai ya. Karena semakin banyak pekerjanya, justru harinya untuk mengerjakan menjadi semakin sedikit. Ya, saya akan membuatnya menjadi bentuk perbandingan berbalik nilai seperti ini. Jadi 72 dan 96 ini akan menjadi 72 per 96. Ya, itu sama dengan, nah, kemudian saya buat perbandingannya yang terbalik. Jadi yang awalnya 132 per X, kita akan buat sebagai X per 132. Nah, sekarang kita tinggal menyederhanakan hitungan ini. Jadi kalau 72-nya ini saya bagi berapa ya? Bagi 12, itu saya dapat 6. 96-nya saya bagi 12, itu 8. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan lagi. 6-nya bisa saya bagi 2, dapat 3. 8-nya bisa dibagi 2, dapat 4. Jadi sisanya itu hanyalah 3 per 4 sama dengan X per 132. Sekarang kita akan kalikan silang, jadinya
4 dikalikan dengan X, yaitu 4X sama dengan 3 dikalikan dengan 132. Jadi 3 kalikan dengan 132. Jadi ini 4X adalah sama dengan 396 ya. Kemudian X-nya berarti adalah sama dengan 396 kita bagi 4. Jadi X-nya atau jumlah harinya itu adalah sama dengan 99 hari. Oleh karena itu, ketika ditambahkan 24 pekerja, jadi ini pembangunan jembatannya selesai dalam waktu 99 hari. Pilihan A ya, lebih cepat daripada 132 hari awalnya. Kemudian saya akan lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ini soal tentang bentuk akar. Jadi hasil dari akar 6 kali akar 8 adalah, jadi ada, mungkin saya tunjukkan di sini ada dua cara pengerjaannya ya. Yang pertama kita hitung langsung saja akar 6 kali akar 8. Karena kalian tahu 6 kali 8 itu adalah sama dengan 48, maka akar 6 kali akar 8 itu adalah sama dengan akar dari 48. Sekarang kita perlu mengubah ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Akar 48-nya saya akan ubah sebagai akar 16 kalikan dengan akar 3 ya, karena 16 kali 3 itu adalah sama dengan 48 juga. Karena kita tahu bahwa akar 16 itu sama dengan 4, jadi ini bisa kita hitung sebagai 4 akar 3 ya. Akar 16-nya 4, akar 3 dibiarkan saja karena tidak bisa disederhanakan kembali. Atau kita juga bisa menghitungnya seperti ini. Jadi akar 6 kalikan dengan akar 8 itu saya tulis sebagai akar 6 itu adalah akar 3 kalikan dengan akar 2 ya, karena kan 3 kali 2 itu 6. Selanjutnya kita kalikan dengan akar 8. Nah, akar 8 ini adalah sama dengan akar 4 kali akar 2 ya. Nah, sekarang kita punya bentuk ini. Jadi akar 3 kemudian akar 2 kali akar 2 ini adalah sama dengan akar 4, di mana akar 4 itu adalah sama dengan 2 ya. Jadi akar 2 yang ini kalikan akar 2 ini hasilnya adalah sama dengan 2. Kemudian kita kalikan kembali dengan akar 4-nya ini yaitu 2. Maka hasilnya adalah sama dengan akar 3 kali 2 kali 2. 2 kali 2-nya ini adalah 4. Maka hasilnya ini adalah sama dengan 4 akar 3. Sama ya. Jawabannya yang benar adalah C. Cara mana yang kalian bisa ya lakukan dengan cara yang itu ya. Selanjutnya kita akan ke nomor 4. Nah, di nomor 4 dikatakan bahwa Pak Iwan menumpuk kursi berukuran sama panjang yang tingginya masing-masing 100 cm. Tinggi tumpukan 4 kursi itu adalah 118 cm. Tinggi tumpukan 12 kursi adalah, nah ini adalah salah satu contoh dari soal barisan bilangan ya. Barisan bilangan aritmatika yang penumpukan atau tinggi tumpukannya itu adalah sesuai dengan jumlah kursi yang ditambahkan ya. Di sini kita tahu bahwa ada kursi yang berukuran 100 cm tingginya. Jadi kalau ada satu kursi, saya tuliskan di sini sebagai U1 itu adalah sama dengan 100 cm. Kemudian tinggi tumpukan keempat, ini bisa kita hitung sebagai suku yang keempat ya. Atau U4 itu adalah sama dengan 118 cm. Nah, perhatikan sekarang kita harus mencari berapa selisih tinggi ya ketika kursi-kursi tersebut sudah mulai ditumpuk. Jadi karena ini U1 sama dengan 100 cm, itu saya akan misalkan sekarang ke rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan dengan B, yaitu bedanya. Tolong diingat rumus dari barisan aritmatika ini. Nah, sekarang kita ketahui bahwa U1-nya ini sama dengan 100 cm.
Jadi kita peroleh U1 di sini U kali 1 ya, atau U1 itu sama dengan A ditambah 1 kurang 1 ini kan 0. 0 kali B ya 0 ya. Maka kita peroleh bahwa U1-nya itu sama dengan A, yaitu 100 cm. Kemudian U4-nya itu adalah sama dengan A ditambah 4 kurang 1 ya, yaitu 3B, itu sama dengan 118 cm. Nah, kita punya A-nya 100 cm, kemudian A ditambah 3B sama dengan 118 cm. Karena A-nya sudah tahu 100 cm, saya akan substitusikan saja ke sini, gantikan ini dengan 100 cm ya, jadi 100 ditambah 3B sama dengan 118, maka 3B itu adalah sama dengan 118 dikurangi 100. 3B sama dengan 18, maka kita peroleh nilai B-nya adalah sama dengan 18 bagi 3, yaitu 6 cm. Nah, jadi bedanya untuk setiap tumpukan itu adalah 6 cm. Kalau ditanya tinggi tumpukan ke-12, ya kita hitung sekarang U12-nya. U12 berarti A ditambah N kurang 1B ya, begitu rumus dari barisan aritmatika. Jadi ini A-nya atau suku pertamanya atau tumpukan yang pertama itu adalah 100 tinggi kursinya, ditambah dengan N-nya berapa? N-nya 12 jadinya ya. Jadinya 12 kurang 1 kalikan dengan bedanya. Beda tiap tumpukan itu adalah 6 cm. Jadinya ini sama dengan 100 ditambah 12 kurang 1 adalah 11 kali 6. Jadi ini 100 ditambah 11 kali 6 adalah 66. 100 ditambah 66 ya 166 ya. Jangan lupa satuannya cm. Maka yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah C. Terakhir kita akan ke soal nomor 5. Faktor dari 49P kuadrat dikurangi dengan 64Q kuadrat adalah berapa? Jadi di sini kita akan belajar memfaktorkannya ya. Kalian harus ingat ketika menemukan bentuk kuadrat seperti ini, jadi selisih kuadrat ini, kita bisa mengubahnya ya. Misalkan itu adalah dua bilangan A dan B, maka kita bisa faktorkan menjadi bentuk A ditambah B, kemudian kita kalikan dengan A dikurangi dengan B. Jadi tolong diingat, ini adalah landasan atau cara untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini. Sekarang ini 49P kuadrat. 49P kuadrat kita kurangi dengan 64Q kuadrat. Nah, 49 itu adalah bilangan kuadrat ya, yaitu 7 kuadrat. P kuadrat seperti itu dikurangi dengan 64 juga merupakan bilangan kuadrat, yaitu 8 kuadrat atau 8 kali 8 ya. Nah, sudah seperti ini. Kita lanjutkan. 7 kuadrat P kuadrat ini bisa saya tulis sebagai 7P ya, yang dikuadratkan. Kita kurangi dengan, ini juga mirip seperti itu. Jadi 8Q kita kuadratkan. Nah, sekarang ternyata bentuk 49P kuadrat dikurangi 64Q kuadrat itu sama dengan ini ya. 7P dikuadratkan dikurangi dengan 8Q dikuadratkan. Kemudian sesuai dengan bentuk ini, maka A-nya adalah 7P dan B-nya adalah sama dengan 8Q. Kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pemfaktoran seperti ini. Jadinya ini A, ini B ya. Jadinya pertama A ditambah B. Jadi di sini 7P ditambah dengan 8Q. Kemudian kita kalikan ini dengan A dikurangi B. Jadi ini 7P dikurangi dengan Q. Maka yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah yang mana? Yang C ya. Jadi 7P ditambah 8Q, 7P dikurangi 8Q. Nah, demikianlah pembahasan
soal di paket 2 ini. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Tetap semangat belajar ya.